Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada. Pagi hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama-sama belajar, mari bersama saya katakan, saya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Darah Yesus menebus kehidupan saya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kau tulus menerima aku apa adanya. Ada satu pribadi yang tulus menerima kita apa adanya, yang siap mengubah kita menjadi pribadi yang lebih indah. Ada satu kisah yang menarik lewat sebuah dongeng, yaitu dongeng Pangeran Kodok ya. Konon katanya ada seorang pangeran yang berwujud kodok ya, karena kena kutuk ya, dia harus berwujud kodok. Tetapi puji Tuhan, pangeran kodok ini menemukan satu orang wanita yang tulus mencintai dia, yang tulus menerima dia apa adanya. Karena dia begitu dicintai, ketika dicium oleh wanita yang tulus mencintai pangeran kodok ini, maka seketika pangeran kodok itu berubah menjadi pria yang tampan, pria yang gagah. Itulah wujud aslinya. Nah, saudara, ketika kita menerima cinta yang tulus, kita menerima cinta yang murni, maka kita akan diubahkan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang menjadi berkat, pribadi yang penuh arti, pribadi yang menginspirasi banyak orang. Nah, Yesus adalah pribadi yang tulus menerima kita, tulus mencintai kita apa adanya, sehingga dialah yang mampu mengubah kita menjadi indah dan luar biasa. Ada satu tokoh dalam Alkitab namanya Zakeus. Zakeus yang tertulis dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Nah, Zakeus diubah oleh kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana ceritanya? Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami memohon pimpinan-Mu saat kami akan mendengar firman-Mu. Pengurapan dan hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami boleh menangkap isi hati-Mu. Kami boleh Tuhan menerima bagian kekal yang tidak akan pernah diambil dari setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, urapilah hamba-Mu, kuasa-Mu melingkupi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang 10, seperti yang Bapak Ibu Saudara kita tadi sudah baca, ini menceritakan tentang seorang Zakeus. Zakeus itu seorang pemungut cukai. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai ya. Lah, dia begitu punya kuasa untuk menarik pajak dari rakyat ya. Dan sering sekali waktu dia menarik pajak dari rakyat, kekuasaannya, jabatannya digunakan untuk memeras orang lain. Makanya Zakeus itu sangat tidak disukai oleh orang-orang pada zamannya. Ia di label sebagai pengkhianat bangsanya sendiri, karena dia menjadi antek-anteknya, menjadi perpanjangan tangannya orang-orang Romawi, pemerintah Romawi. Karena itu orang-orang sangat benci, sehingga Zakeus dicap sebagai orang yang berdosa. Zakeus dikucilkan, Zakeus didiskreditkan oleh orang-orang pada zamannya, karena memang Zakeus sangat menyulitkan kehidupan orang-orang pada waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Pada suatu hari Yesus lewat di kota Yeriko. Lalu Zakeus ada di sana. Zakeus sedang memanjat pohon hanya untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Lalu Zakeus tahu, Tuhan Yesus tahu betapa rindu Zakeus melihat Yesus. Maka Yesus katakan, "Hai Zakeus, turunlah, aku hendak ke rumahmu." Yesus sendiri yang datang ke rumah Zakeus. Lalu ketika Zakeus menerima tamu yang luar biasa dalam hidupnya, di rumahnya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena waktu Yesus datang ke rumah Zakeus, Zakeus mengerti satu hal, bahwa ada pribadi yang mau menerima dia. Ini bukan orang yang luar biasa.
Ini bukan orang yang biasa-biasa, tetapi ini adalah orang yang biasa. Dialah Yesus. Yesus menerima Zakeus. Lewat Yesus datang ke rumah Zakeus, itu menandakan bahwa Yesus welcome dengan Zakeus. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus ada di rumah Zakeus, itulah yang mengubah Zakeus menjadi pribadi yang berubah 180 derajat. Tadinya dia suka memeras, sekarang dia suka membagi hartanya. Tadinya dia memeras harta orang lain, memungut pajak dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Sekarang dia mengembalikan kepada orang yang ia peras 4 kali lipat. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang indah? Bukankah ini sesuatu yang ajaib dan luar biasa? Kenapa bisa terjadi? Karena ada satu pribadi yang tulus menerima apa adanya. Tahukah Bapak Ibu, ada satu pribadi yang tulus menerima kita apa adanya. Itulah namanya Yesus Kristus. Kalau dunia ini mengajarkan menerima karena apa adanya, tapi ada satu pribadi yang menerima apa adanya, Yesus Kristus. Dunia ini akan selalu menerima kita ada apanya, ya. Kalau nggak ada apanya, saudara akan ditolak, saudara akan dibuang, saudara akan didiskreditkan, saudara akan dikucilkan, dihakimi, dicap sebagai orang yang tidak baik. Dan ketika kita ada di situasi itu, sangat menyiksa, sangat tidak nyaman, dan banyak orang karena ditolak, karena dikucilkan, mereka menjadi orang yang jahat terhadap dirinya sendiri, bahkan tidak hanya jahat kepada orang lain, bahkan jahat kepada dirinya sendiri. Banyak orang tidak menerima hidupnya, lalu berujung pada bunuh diri. Banyak orang merasa tertolak, merasa dikucilkan dan tertolak, akhirnya dia menolak dirinya sendiri. Dan banyak orang yang berani berujung pada bunuh diri. Ada banyak kita dengar bagaimana orang-orang nekat bunuh diri, ya, karena mereka putus asa. Kenapa? Mungkin cinta mereka ditolak, mungkin mereka belum mencapai atau menerima apa yang mereka impikan selama ini. Itu yang membuat mereka putus asa, kehilangan harapan, dan akhirnya berujung bunuh diri. Karena apa? Banyak orang yang merasa tertolak karena mereka kembali kepada apa yang diajarkan oleh dunia ini, menerima orang lain karena ada apanya. Tapi ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Siapa itu? Yesus. Apapun keadaan kita, Yesus tidak peduli apa yang menjadi keadaan Zakeus. Yesus gak peduli dia adalah seorang perampok, dia seorang pencuri, dia seorang yang koruptor, dia seorang yang pemeras. Yesus gak peduli. Yesus gak peduli kepada siapa Zakeus sedang bekerja. Tetapi satu hal yang Yesus tahu, bahwa Zakeus rindu datang kepada Yesus. Saudara, inilah yang Tuhan senang dari setiap kita. Kita datang kepada Yesus, kita mencari wajahnya, sama seperti Maria duduk dekat kaki Yesus. Bagi Maria, Yesuslah bagian yang terbaik. Nah, Zakeus, ketika Zakeus bertemu dengan Yesus, hati Zakeus sangat rindu melihat orang seperti apakah Yesus itu. Dan kerinduan itulah yang menemukan Zakeus kepada satu pribadi yang menerima Zakeus apa adanya, yang menerima Zakeus dengan tulus ikhlas. Dan ketika itulah Zakeus diubahkan. Nah, Bapak Ibu, betapa indah ketika kita diubahkan oleh Tuhan. Sama seperti kupu-kupu yang tadinya berasal dari ulat, begitu jelek, begitu mengerikan, banyak membuat orang takut. Tetapi ketika kupu-kupu itu diproses, ketika kepompong itu diproses, ulat itu diproses dalam kepompong, akhirnya ulat yang jelek, ulat yang mengerikan, ulat yang menjijikan
berubah menjadi kupu-kupu yang indah untuk dilihat, yang diingini oleh banyak orang, yang menyenangkan banyak orang. Nah, itulah keadaan saudara dan saya ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita menerima kasih Tuhan yang tulus. Mungkin akhir-akhir ini Bapak Ibu, ada di antara Bapak Ibu yang merasa tertolak. Mungkin karena perbuatan kita, mungkin karena bentuk tubuh kita, mungkin karena warna kulit kita, mungkin karena prestasi kita yang minim, mungkin karena jabatan kita yang rendah, mungkin status sosial kita, apapun itu. Tetapi ada satu pribadi yang menerima kita apa adanya. Siapa dia? Yesus Kristus. Jangan pernah merasa tertolak, karena itulah yang diharapkan oleh iblis. Iblis berharap, iblis yang inginkan banyak orang merasa tertolak. Yang iblis inginkan banyak orang merasakan penolakan, sehingga membawa mereka kepada hal-hal yang mencelakakan orang lain dan mencelakakan dirinya. Sehingga banyak orang yang hidupnya kehilangan arah. Saudara dan saya bukanlah demikian. Saudara ditetapkan oleh Tuhan untuk menggenapi rencana yang indah. Karena itu bersyukur, kita punya Allah yang luar biasa. Mari datang kepada Tuhan seperti Zakeus, maka Dia akan menjadikan hidupmu semakin indah. Maka Dia akan menjadikan hidupmu semakin luar biasa, menginspirasi, sama seperti kupu-kupu, menginspirasi banyak orang menjadi model. Kupu-kupu itu akhirnya menjadi model untuk banyak caption dan lain sebagainya. Saudara dan saya akan menjadi model kekristenan, model orang percaya yang menginspirasi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya, inilah yang Tuhan harapkan, ini yang Tuhan inginkan. Saudara datang kepada Dia. Karena sekali saudara datang kepada Dia, menyadari bahwa ada kasih yang tulus menerima kita apa adanya, di situ saudara akan diubahkan. Di situ saudara saya tidak akan pernah menjadi pribadi yang sama, akan terus menjadi pribadi yang diperbaharui hari demi hari. Nah, bulan ini kita telah sampai di penghujung tahun, dan artinya kita masuk di bulan Natal. Ya, apakah saudara dan saya sudah diperbaharui lewat kelahiran Yesus Kristus? Tuhan mau kita datang kepada Dia, kepada Sang Juru Selamat yang lahir, yang kita peringati di bulan ini, agar kita juga melihat bagaimana Tuhan menghiasi kita menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang menginspirasi. Tuhan rindu gereja ini, Tuhan rindu keluarga saudara, Tuhan rindu hidup kita menginspirasi banyak orang, menjadi kesaksian, menjadi teladan. Lewat kita orang lain tahu bahwa ada kasih yang tulus menerima mereka apa adanya. Ya, makanya saya katakan tadi, sekali kita datang kepada Tuhan, sekali kita menerima kasih yang tulus menerima kita apa adanya, maka Dia akan mengubah kita menjadi pribadi yang indah, menjadi pribadi yang menginspirasi, menjadi pribadi yang menjadi berkat. Lewat saudara dan saya banyak orang akan menerima, merasakan ada kasih yang tulus menerima mereka apa adanya, sehingga mereka pun akan diubahkan. Amin. Ketika saudara benar-benar menyadari saudara diterima oleh Tuhan dengan tulus, maka saudara pun bisa menerima orang lain dengan tulus. Ya, dunia hanya mengajarkan kita untuk menerima orang yang memberi kita untung, menerima orang yang membuat kita bahagia. Tetapi ketika saudara ada di dalam Yesus, ketika saudara menerima kasih yang tulus, saudara saya akan dimampukan untuk menerima orang lain. Karena kalau kita menerima orang lain karena kelebihannya, apa beda kita dengan dunia ini? Itu adalah hal yang biasa, men. Tetapi ketika saudara dan saya menerima orang dengan segala kekurangannya, itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu tandanya bahwa saudara-saudara telah menerima kasih yang tulus, sehingga saudara dimampukan untuk tulus menerima orang apa adanya. Banyak orang yang rindu datang kepada Tuhan, tetapi sedikit orang yang menjadi alat Tuhan untuk menyadarkan orang lain, untuk mereka benar-benar merasakan bahwa mereka ya diterima Tuhan apa adanya. Sama seperti kisah daripada Zakeus. Ada orang-orang yang berbicara seperti apa?
Ayat yang ketujuh, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, inilah yang membuat orang untuk tidak lagi mau datang ke gereja. Karena ada orang-orang yang menjas, orang-orang yang justru menghalangi. Seharusnya ketika Yesus datang ke rumah Zakeus, seharusnya orang-orang senang, ya. Karena apa? Itu artinya Zakeus akan diubahkan Tuhan, ya. Tetapi buktinya banyak orang yang bersungut-sungut lalu mengata-ngatai, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, saudara, ini adalah orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat. Mereka hidup di bawah tuntutan. Akhirnya mereka menjas orang lain. Mereka menuntut orang lain. Justru ketika kita bersikap seperti orang-orang ini, akan sedikit orang yang akan diubahkan, akan menutup pintu buat orang-orang untuk kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, betapa Tuhan mau saudara dan saya menyadari bahwa ada kasih yang tulus bagi kita. Yesus adalah pribadi yang tulus menerima kita apa adanya, sehingga Yesus akan memampukan kita. Yesus akan mengajar kita untuk menerima orang lain dengan apa adanya, bukan ada apanya. Sehingga gereja ini lewat hidup kita, orang lain tahu, orang-orang banyak tahu mereka diterima oleh satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus yang mengasihi mereka dengan tulus dan ikhlas. Mari kita belajar hari ini dari Yesus. Jangan seperti orang-orang yang ada di sana, ya, yang bersungut-sungut karena ada Yesus yang makan di rumah Zakeus. Biarkan orang-orang datang kepada Tuhan, karena memang Yesus datang ke dunia bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Seburuk apapun saudara, sejelek apapun saudara, seberapa lama pun saudara telah dikucilkan, dihiraukan, tidak dianggap, ingat, ada satu pribadi yang peduli saudara. Ada satu pribadi yang mengasihi saudara apa adanya, yaitu Yesus Kristus. Dia akan mengubahkan saudara, dia akan mengubahkan kita semua menjadi pribadi yang indah. Jangan biarkan masa lalu saudara menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu kita. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengungkit-ungkit dosa-dosa kita. Maka kita pun seharusnya tidak pernah mau lagi mengungkit-ungkit dosa-dosa kita, mengungkit segala perbuatan-perbuatan yang di masa lalunya kita. Karena itu dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, sebab barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan kita tidak pernah mengingat-ingat lagi yang lama. Yang justru yang Yesus ingat apa? Yang baru. Ketika saudara menerima cintanya Tuhan, menerima kasihnya Tuhan dengan tulus dan yang tulus dan ikhlas, maka saudara akan diubahkannya. Dan lewat saudara banyak orang juga akan diubahkan. Karena lewat kita orang akan menyadari ada kasih Kristus yang tulus menerima mereka apa adanya. Di situ mereka akan diubahkan. Amin. Jadi ingat, satu hal yang Tuhan rindu lewat kebenaran firman-Nya, kita menyadari, kita menerima ada kasih yang tulus menerima kita apa adanya. Sekali saudara menyadari itu, maka lewat saudara akan banyak orang diubahkan oleh Tuhan. Hidup saudara juga diubahkan oleh Tuhan, dan orang lain juga diubahkan lewat penerimaan saudara yang tulus kepada orang lain. Selamat hari Minggu, selamat menikmati kasih yang tulus menerima kita apa adanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat juga menyatakan kasih yang tulus buat banyak orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu ini Bapa menjadi rema, kekuatan, hikmat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu besar, kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan, sepanjang minggu ini Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan yang membuat berhasil. Jauhkan virus, kuman, penyakit, jauhkan kecelakaan, jauhkan segala hal yang tidak kami ingini. Kami kuat, kami bertumbuh dalam iman, kami terus berlimpah dalam ungkapan syukur, berlimpah dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Lewat gereja ini, lewat keluarga kami, banyak orang akan merasakan kasih-Mu yang menerima dengan tulus dan ikhlas, yang siap memulihkan kami, membaharui kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kalau Tuhan bisa mengubahkan Zakeus,
Kami percaya Tuhan juga sanggup mengubahkan setiap kami. Terimalah doa kami Tuhan, yang kami panjatkan lewat Putramu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan senang dengan setiap ketulusan Bapak Ibu dalam berbakti, beribadah. Tetap semangat, maju terus bertumbuh dalam kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Dan sebelum kita pulang, mari arahkan hati dan seluruh kehidupanmu, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas umat Tuhan di tempat ini. Biar damai, sukacita dari Allah Bapa melingkupi kita sekalian, memberi kita kekuatan, memberi kita kemenangan, memberi kita sukacita dan damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh akal dan pikiran manusia dari hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.